Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan larangan-larangannya. Juga mengingatkan kepada kita tentang nikmat waktu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua akan mendapatkan kerugian. Yang namanya waktu itu bisa menjadikan kita atau menjadikan kita terhindar, bisa menjadikan masa atau masuk ke dalam neraka. Tergantung bagaimana kita menggunakan waktu. Maka setiap waktu itu berlalu, apakah mulai dari detik, menit, jam, hari, ya, sampai bahkan sampai tahun. Waktu-waktu yang akan ditanya kepada kau di hari kiamat. Kau gunakan apa waktu hidup di dunia? Maka akan terhindarkan dari kebinasaan itu adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang menjadikan waktunya untuk banyak-banyak beribadah, kemudian saling mengingatkan, menasihati dalam perbuatan hak dan kesabaran. Waktu yang telah diberikan itu harus kita gunakan untuk kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, sebaik-baik orang itu adalah orang yang umurnya panjang tapi banyak kebaikannya. Dan sejelek ada orang yang suka umurnya panjang tapi banyak keburukannya. Waktu harus kita sadari sebagai satu nikmat yang akan dipertandang Allah, dan semoga kita bisa menggunakan dengan kebaikan sehingga dengan menggunakan Allah yang bahagia dan sampai besok di akhirat. Selanjutnya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menyiapkan generasi penerus. Tadi Bapak Ibu, saya pas rapat di sekolah itu kebetulan jejer anak keluar anak.
Terus enten senyuman bukan namanya nepotisme bapak kalau anak. Saya bilang orang-orang benar harus membuat namanya dinasti, ya. Bapaknya raja, anaknya ingin jadi raja. Itu setiap orang itu harus membuat generasi yang lebih baik. Kalau kita dalam ya, yang namanya Pak Jenderal itu kalau punya anak dan apa? Jenderal. Ini randinya anak orang, anak itu, boleh jenderal. Pak Jenderal Trisno, ya, punya namanya Pak Jenderal yang dikasih nama gitu. Jadi supaya mendapat suatu kenikmatan. Yang bapaknya pengusaha, anaknya ya pengusaha, ya itu betul. Kita sebagai orang kita harus menjadi orang-orang yang beriman sehingga akan melanjutkan pada perjuangan kita, ya. Dan yang pertama kita ingatkan bahwa anak kita adalah satu karena orang, bukan suatu beban, ya. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-40 Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ardh. Miliknya Allah kekuasaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Yang boleh masuk inatan Allah itu memberikan kepada lo inatan, yaitu anak-anak perempuan, contohnya Nabi Lut, ya. Dan Allah dan yang kedua diberikan anak laki-laki seperti Nabi Ibrahim, ya. Yang ketiga dikumpulkan anak, ada anak perempuan, ya, seperti saya, gitu. Anaknya wolu, anak papat itu papat, alhamdulillah. Ya. Yang sebagian tidak dari anak, maksudnya supaya orang itu memahami Allah. Satu ditetapkan dengan kemaslahatannya. Sebagai satu contoh, ada teman saya itu punya anak pertama perempuan, Pak. 2, 3 cek nekat itu, ya. Pengen punya anak lanang, ya. Anak yang keempat lanang, Pak. Tapi pada Pak meninggal dunia, belum pada Pak, belum, ya. Yang kelima anaknya lanang boleh, dia ngakali setengah urip, ya. Untuk mendapatkan kita, ya, seharusnya ditetap dengan hikmahnya, makanya diterima dengan senang hati. Bapak Ibu, anak itu sebagai penerus generasi kita. Jadi kalau dalam bahasa ada namanya orang yang punya visi. Visi itu adalah suatu keadaan yang paling ideal yang ingin dicapai, ya. Dan kan sebelum capai itu terus disiapkan ubur rampenya supaya bisa tercapai, termasuk kalau bapaknya belum mampu kemudian disiapkan anaknya masih berikutnya, ya. Assalamualaikum. Kita harus punya namanya visi. Apa visi kita? Visi kita itu adalah masuk surga sekeluarga. Nama aku masuk sekeluarga. Allah nanti berfirman dalam surat An-Nur, orang-orang beriman yang diikuti oleh generasi yang beriman, ya. Anak yang beriman semuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahu, akan kami kumpulkan dengan Allah dalam keadaan bersenang-senang. Mengingat pada zaman Pak Harto jadi presiden kita,
Kalau sedang ulang tahun, yang diundang adalah yang pertama para menteri-menteri, terus anak cucu, ya, semuanya pakai pakaian sutra yang dibatik atau dari sutra, bukan katus awak dia, batik katen, ya. Kemudian pakai memotong tumpeng, ya bang ya, dia pada Buharto. Ya, kemudian disuruh ya, kemudian tepuk tangan. Tetapi itu sekarang tinggal cerita. Kenapa? Besok mana? Ya, lah besok itu kalau kita sekeluarga di surga, itu bukan sangat selama-lamanya. Tiap hari pesta dengan bermantan nikmat. Terus mengimpikan itu, bukan mengatakan mengimpikan. Apakah impian itu? Impian adalah sesuatu yang ideal yang ingin kita capai, dan kita tahu cara, dan kita untuk mencapai namanya impian. Ya, setiap kita harus bermimpi. Pada untuk masuk ke dalam surga, jangan menghayal, menghayal niku duwe tapi tidak mau mencapainya. Contohnya orang yang tidak beriman, ketika ditanya swarga lawan neraka, swarga itu jenenge kaya. Kenapa? Orang kafir itu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada pengen soal jenis wong sing mengkaya, anak itu juga salah satu perkara yang akan dilempar tanggung jawab. Ketika orang tua itu bisa mendapatkan manfaat yang namanya anak yang berhasil, dan sebaliknya, ya. Makanya suatu hari Nabi bertanya pada sahabat, ya, maka utuna arabu fikum, apa yang kau tahu tentang orang yang mandul? Terus sahabat menjawab, orang yang tidak punya anak. Kenapa katakan bukan seperti itu, ya. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak tetapi tidak mendalam dari anak-anaknya, ya. Anaknya 10 banget, tapi nggak pernah dididik, ya. Maka dia tidak dapat manfaat dari anaknya tadi. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau kita kepingin mendapatkan hasil dari kita, monggo harus kita didik, kita bimbing, kita teladan, ya. Jangan sampai hanya dibiarkan saja, ya. Ada lagu namanya Burung Dalam Sangkar. Nanti kode. Meskipun sangkarnya terbuat dari emas, ya, tapi tidak mendapat hasil. Meskipun rumahnya mewah, tapi kalau tidak, dia tidak, dan itu memang tidak ada hasilnya. Makanya Allah lagi kita harus menggunakan sebagai lahan untuk beramal soleh, ya. Dengan cara monggo dididik, dikondisikan, dinasehati, dicontohkan, dibimbing supaya menjadi orang yang lebih baik dibanding dengan kita. Kalau seandainya kita ini punya iman umpama tingkat 10, ya, semoga kita lebih daripada itu, harus lebih soleh Bapak Ibu. Harus siap untuk mendidik anak-anak kita, ya. Bahkan dari tingkatan yang paling kecil, yang paling rendah, seandainya kita diajar untuk sholat,
monggo diajari anak-anak untuk sholat, ya. Kemudian untuk baca Al-Quran, ya. Lah kalau tidak mampu, baru diserahkan kepada orang yang berkompeten, yang punya kemampuan. Jadi aslinya tugas mendidik anak ada pada orang tua, bukan pada orang lain, ya. Nah, kalau kita tidak mampu, baru pada orang lain. Dan Bapak Ibu yang saya sampaikan, masjid kita ini kita usahakan bisa menciptakan generasi yang lebih dibanding dengan kita ini, ya. Tetapi tadi namanya jerbasuki mawabio, ya. Setiap kita harus butuh namanya pengorbanan, mulai dari biaya, waktu, tenaga, ya. Lisan gue dak dinongan dari anak, kuping bolong-bolong, katanya kita ya. Jangan putus asa, terus dididik anaknya, dinasihati terus, nah. Kemudian monggo kita berkolaborasi, bekerja sama dengan yang ada ini. Nanti kita sama-sama mendapatkan dari anak-anak kita. Bisa iklankan, bisa insya-Allah Bapak Ibu akan ada kajian remaja. Monggo Bapak yang punya anak cucu yang sudah SLTP, LTK, monggo dihasung, disarankan, diperintahkan untuk bisa ikut supaya menjadi anak yang lebih baik. Ya. Anak oleh dipondasi buatan perompak, itu memang apa yang ngotot itu mau, ya. Tapi terus caranya kita bagaimana? Ya, awalnya oke. Nek dikongkon ten pondok niku hampir 80% bocah niku doraki. Karepe ora nang pondok, ngoten. Napa karena rono rekoso wae. Tetapi nanti menjadi orang-orang yang semakin mandiri dan sebagainya. Kita Bapak Ibu untuk bisa menekankan kepada anaknya untuk bisa ikut kajian remaja seterusnya. Kemudian ini adalah contoh beberapa keluarga. Yang pertama, orang tuanya baik, ya, mendidik dengan kebaikan, dan kemudian hasilnya anaknya jadi anak yang soleh. Contoh Nabi Ibrahim, ya. Yang kedua, orang tuanya baik, ya, mendidik dan baik, tapi anak menjadi anak yang toleh. Toleh itu buatan soleh, utawi kan belum. Sing salah dulu. Bapak ingat jadape ini aneh tadi elek, berarti sing salah Pak Eno anake. Ya anake wong sing bapak yang ajari apik. Yang ketiga, bapaknya jelek, orang musyrik. Kan? Ayo menjadi anak yang baik, jadi nabi. Ya. Kemudian sing bener bapaknya anake. Bapak ngajari elek, elek tadi apik. Lah berarti sing elek sinten waktu. Sing elek bapak sing apik. Yang keempat, bapak elek anake ya, harus sabulahat, gitu. Ajari semua. Bapak Ibu simpulkan, orang tua itu yang penting adalah ikhtiar. Ya, ada kan Allah, ya. Kalau mana baik makan Allah, maka jadi kebaikan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak mau berbuat baik, ya, anak dibiarkan wis ben sakarepmu, ya. Anak milenial, kita bantu, ya. Saiki itu manute kalih bapak nek pas njaluk duit tok. Karena itu boten Bapak Ibu.
kita harus mendidik. Utamanya kepada anak laki-laki, didiknya itu sampai mati lah. Ya, jadi anak perempuan, anak didiknya sampai nikah, harus dididik monio, itu sampai mati. Ya, meskipun sudah usia diharapkan warga, tetap harus kita bina. Ya, kemudian niatkan semuanya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai hanya untuk urusan dunia. Kowe tak didik, tak sekolah, tak lagati ngantek prapatan 5. Awas kowe sok lara iso mikul dhuwur mendem sedulur. Ini sebenarnya wong lain kelas Bapak Ibu. Kita ikhlaskan, kita mendidik itu karena diperintah kepada kita, terus kita lakukan tadi. Ya, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Juga pentingnya kita menjaga, ya, menjaga anak kita dari berbagai macam perkara yang dapat menjerumuskan kepada neraka. Ya, Ibu, neraka itu suatu tempat yang sangat-sangat membahayakan bagi setiap orang. Ya, terus dirasa. Kemudian Nabi Zakaria itu ketika beliau kemudian merasa resah. Resahnya apa? Resahnya karena perjuangan yang dilakukan tidak ada penerusnya, sekedar suatu bandingan. Ada seorang namanya Onassis, ya, dia punya anak 2 laki dan perempuan. Dia orang yang sangat-sangat kaya, ya. Terus anak laki itu suatu saat orang kemudian kecelakaan dan meninggal dunia, ya. Tinggal perempuan, terus Allah bukan tidak mau melanjutkan, sehingga harta benda yang dikumpulkan tidak ada yang meneruskan, kemudian dia bunuh diri. Ya, terus kalau contoh, ya, lah kalau untuk hal dari seperti itu, Bapak Ibu, kalau kita sudah jarang beriman, ya, bapak ibu ne pun sregep anggone ibadah ngaji dari wong soleh-solehan. Kalau tidak dengan anak yang kan kita akan jadi rugi. Ya, terus saya mengatakan Robbi ya Allah, aku minta kepadamu untuk dan padaku itu anak yang dapat meneruskan kepada perjuanganku. Kalau kita punya itu akan jadi lebih baik, ya. Ada namanya apa? Kalau bapaknya baik, ya, kemudian meninggal kebaikan, terus bapaknya meninggal dunia, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala. Anak akan selalu mendoakan pada bapaknya. Sebaliknya, kalau bapaknya soleh, anaknya toleh, ya, maka minimal tuh anak tuh nggak bisa mendoakan pada bapaknya. Apalagi nanti pada akhirnya bapaknya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, anakmu dulu kau didik ingin jadi apa? Ya, jadi Abdullah atau Abdulnya, jadi hamba Allah, jadi hambanya dunia. Nah, kalau menjadi hamba dunia, maka ketika meninggalkan tidak ada manfaatnya lagi. Ya, pentingnya kita sekali untuk menciptakan dinasti-dinasti yang sampai besok di akhirat.
Kemudian jangan lupa untuk selalu mendoakan pada anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Sebenarnya yang dialami Nabi berdoa Rabbani minas solihin, ya Allah, berikan dari anak-anak yang soleh. Kemudian diberi anak yang soleh, dua itu Ismail dan Ishak. Kemudian kita juga begitu. Sing pun sepuh, pun boten saged terus dongane kalih putu-putune, didoakan rino wengi supados anak yang soleh dan solehah, tidak cuma tapi apa yang baik dan solehah tadi. Kemudian supaya doa kita terwujud, maka perlu didorong oleh berbagai amal-amal yang soleh. Bapak Ibu, sebagai orang katakan, kalau sudah sepuh itu seharusnya Pak, daharnya dikurangi untuk puasa. Kemudian itu juga dikurangi untuk sholat malam, supaya doanya mustajab pula. Dungane garwa putra putu buyut bedates maka engkang soleh soleh. Jangan cuma dungotok tapi tidak ditambah amalnya. Nah Bapak Ibu, maksudkan doa kita itu akan lebih mustajab karena semakin mendekat kepada dengan amal-amal yang soleh. Kemudian kalau kita sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, kita tetap berdoa. Kulo pun donga wis 15 tahun, anak lolat dadi anak sing lunang pripun tetap sabar pripun wong donga kalau sebagian doa kita yang tidak dikabulkan akan dikabulkan besok di akhirat. Tinggal Bapak dikirakan ada sama hamba yang ketika di dunia itu selalu tapi selalu tidak dikabulkan. Terus jangan nanti mengatakan wahai hamba, inilah pahala dari doamu dulu yang tidak aku kabulkan di dunia. Kemudian dia katakan kalau aku akan selalu berdoa di Bapak Ibu, meskipun kita belum dikabulkan doanya, tetap berdoa. Kita akan menjadi sumber besok di akhirat. Kemudian kita itu wajibnya cuma berdoa dan berikhtiar. Selanjutnya terus apa? Ditawakalkan kepada Allah, Allah dan yang maha alim dan hakim, tahu apa yang harus kita, kemudian kita melewat dengan lapang dada, dengan husnuzon kepada Allah. Bisa dari Bapak Ibu, anak-anak kita itu akan menjadikan wasilah atau sarana kepada kita untuk mencapai derajat-derajat yang tinggi. Entah anak itu atau anak yang tetap mendapat derajat yang tinggi. Orang tua yang diberi anak yang saleh dapat mencapai derajatnya dengan adanya kesyukuran, dan sebaliknya orang yang diberi anak yang soleh mendapatkan dengan adanya kesabaran
anak bagaimanapun tuh kalau bisa tetap menjadikan kita selalu dekat dengan Allah. Ya, kemudian saya sampaikan bahwa Cerbasuki Momobyo ya, termasuk tadi yang namanya pitutur ya, ada namanya afirmasi. Orang itu kalau mendapatkan suatu nasihat sekali, 2 kali, 3 kali ya, terus otaknya lama akan menjadi cocok dengan tadi. Tetapi kalau sekali kemudian jelek ya, maka tidak akan berubah tadi. Makanya monggo semua pakai proses ya. Jadi proses kita lakukan yang namanya masak saja perlu namanya proses. Kita goreng tempe bukan langsung matang, pakai proses. Kita seperti itu ya. Jangan sampai kita mudah untuk putus asa ya. Kemudian pentingnya kita mengikhlaskan adalah untuk mencari balasan dari Allah Ta'ala. Karena kalau kita rasa tidak akan kecewa dan sebaliknya ya, nego akan jadi kecewa gitu. Raga di anak tingkat SD, SMP, SMA ya gue S1, S2, S3, terus S2, terus kemudian dipek wong liya, terus dadi nopo gento mergone tidak ikhlas. Maka diikhlaskan supaya kita diberi wadah yang punya kita semuanya diberi generasi yang lebih baik sehingga nanti dapat mengangkat dia dengan surga yang lebih tinggi. Amin. Jadi kalau sekalian semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antar rahim. Kita akhiri dengan doa majelis.